Halo Sobat Milenial semua, jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33. Kali ini saya akan berbagi tentang materi statistik di bidang perikanan, di mana saat ini sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana cara menganalisis suatu data hasil survei dengan menggunakan one way ANOVA. One way ANOVA ini merupakan suatu tools untuk menganalisis suatu data. Namun demikian, di teknologi yang sekarang itu one way ANOVA bisa dengan menggunakan SPSS aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan yang digunakan untuk analisis data. Bisa juga dengan menggunakan Microsoft Excel secara otomatis. Nah, saat ini saya akan berbagi tentang menggunakan one way ANOVA dengan menggunakan Microsoft Excel. Namun penggunaan Microsoft Excel ini kita gunakan secara manual, step by step, sehingga nanti akan diketahui histori atau cerita mengenai rumus-rumus dari analisis data ini. Karena sebetulnya dengan Microsoft Excel juga sudah bisa secara otomatis ya, langsung dapat keputusannya bagaimana gitu. Hanya saja sekarang kita latihan mulai dari awal menggunakan rumus-rumus dan langkah-langkah seperti ini dengan menerjemahkan rumus-rumus ini sehingga nanti akan didapatkan hasilnya, sehingga nanti akan tahu bagaimana ceritanya. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Kemudian diperoleh data seperti yang di sini. Kasusnya adalah ada 20 orang responden ditanyakan tentang penggunaan mata jaring dengan 2 inci, 3 inci, dan 4 inci. Kemudian skor, ada 4 pertanyaan, setiap skor itu, setiap pertanyaan diberi poin. Ada yang sangat puas, 5, kemudian puas 4, poin 3 cukup, poin 2 tidak puas, poin 1 sangat tidak puas. Nah, keputusan-keputusan ini, keputusan dari responden ini diangkakan sehingga hasilnya seperti ini. Pertanyaannya adalah, gunakan uji one way ANOVA untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata performance antara jaring 2 inci, 3 inci, dan 4 inci dengan jarak signifikan 1% atau alfa sama dengan 0,01. Oke, langkah yang awal, data ini kita buat dulu seperti ini dalam bentuk Excel. Jadi data ini kita buat di Excel seperti ini untuk memudahkan nanti dalam pembuatan rumus-rumusnya. Kemudian ini adalah pertanyaannya yang disoal. Adakah perbedaan nilai rata-rata performance antara jaring dengan mata 2 inci, 3 inci, dan 4 inci? Terap signifikansinya adalah 1%. Dibuat hipotesis seperti biasa dalam one way ANOVA, di mana hipotesis ini dalam bentuk uraian kalimat H0 berarti tidak ada perbedaan nilai rata-rata performance yang signifikan antara jaring dengan mata 2 inci, 3 inci, dan 4 inci. Kemudian H1 berarti ada perbedaan nilai rata-rata performance yang signifikan antara jaring dengan mata 2 inci, 3 inci, dan 4 inci. Kaidah pengujian, ini adalah rumusnya. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka terima HU atau H0. Berarti F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ini diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, sehingga hasilnya adalah H1. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah ada 16 langkah. Ini kita buat step by step dengan menggunakan rumus ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui histori atau dasar atau basic kenapa angka one way ANOVA ini muncul sedemikian rupa. Ini sangat berbeda dengan menggunakan aplikasi yang langsung ketemu hasilnya. Nah, untuk belajar kita lihat berdasarkan rumus step by step ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, saya sudah sampaikan di awal, data ini kita buat
kita buat menjadi seperti ini dalam bentuk Excel. Kemudian kita buat langkah 2. Langkah 2 adalah mengkuadratkan nilai tiap responden tiap kelompok. Berarti X1 ini adalah mata 2 inci, X2 mata 3 inci, X3 mata 4 inci. X1 dikuadratkan, berarti ini kita ambil rumus sama dengan sel ini, kemudian shift 6, 2, baru enter. Ini nilainya seperti ini. Baru kita geser ke kanan, kemudian kita geser ke bawah. Sampai sini. Nah, ini adalah angka X1, X2, dan X3 yang dikuadratkan. Oke, berikutnya adalah kita ke langkah 3, mengkuadratkan jumlah jawaban tiap kelompok. Berarti ini adalah data ini kita jumlahkan dulu. Ini adalah kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kita jumlahkan dulu. Dengan menggunakan klik auto sum, kemudian jumlahkan, kemudian kita geser. Yang ini kita jumlahkan seperti ini. Oke. Kita geser ke kanan. Nah, mengkuadratkan jumlah antar kelompok berarti yang 335 ini dikuadratkan. Di sini kita kuadratkan berarti sama dengan sel C25 pencet shift 6 kuadrat. Hasilnya seperti ini, baru kita geser lagi ke kanan. Fungsi geser berarti kita sudah tahu ya. Saya asumsikan teman-teman sudah tahu bagaimana dasar-dasar Excel. Berarti ini yang 18241 ini adalah 329 kuadrat. Demikian juga yang ini, sel ini adalah kuadrat dari ini. Oke, kemudian setelah itu kita melangkah ke langkah 4, yaitu menjumlahkan total semua jawaban. Semua jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Berarti ini adalah sama dengan C335 tambah 329 tambah 334. Oke. Ya, hasilnya adalah 998. Sel yang langkah 4 dikuadratkan. Sama dengan 998 shift 6 2. Ini dia hasilnya kuadrat total semua jawaban. Kita lanjut ke langkah 6, yaitu jumlah kuadrat antar baris. Kalau kita lihat rumusnya adalah yang 6 seperti ini. Sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 tambah sigma Xn atau X3 kuadrat hingga N, tergantung dari jumlah kelompoknya dikurangi X total kuadrat per N. Jadi kalau kita lihat X1 kuadrat adalah yang ini, sementara yang N kecilnya ini adalah total responden, yaitu 20. Sementara yang XT kuadrat ini adalah yang ini, dan N besar berarti jumlah dari total responden dikali 3 kelompok, yaitu respondennya 20, karena 3 kelompok berarti ada 60. Berarti rumusnya adalah kita buat seperti ini. Dalam kurung ini dibagi 20,
ditambah dalam kurung sel D26 dibagi 20 kurung tutup ditambah sel 1156 dibagi 20 kurung tutup ini kita kasih kurung buka, baru kemudian dikurangi sesuai dengan rumus adalah dalam kurung sel yang 996004 dibagi dengan 60, yaitu jumlah total responden dikali 3 kelompok. Oke, baru kemudian kita klik enter. Ini dia hasilnya adalah 1,03. Langkah berikutnya adalah kita mencari derajat kebebasan antar grup. Derajat kebebasan antar grup di langkah 7 berarti adalah rumusnya jumlah kelompok ini, yaitu 3 kelompok dikurangi 1. Oke, sama dengan 3 kelompok dikurang 1. Derajat kebebasan antar grup adalah 2. Langkah 8, kita lihat langkah 8 berarti langkah 6 dibagi dengan langkah 7, berarti sama dengan 1,03 atau sel D30 dibagi dengan derajat kebebasan antar grup. Hasilnya adalah 0,52. Langkah 9, menghitung nilai kuadrat dalam antar grup, di mana rumusnya adalah seperti ini. Adalah jumlah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah XN. XN ini adalah jumlah total kelompok dikurangi dengan X1 kuadrat per N1 ditambah X2 kuadrat per N2 ditambah XN per N dikuadratkan. XN kuadrat per N. Oke, berarti kalau X1 kuadrat ini berarti adalah nilai yang ini. Oke, kalau kita bentuk matematikanya, seperti rumusnya adalah seperti ini, kita matematikakan, berarti ini ada dua grup ya, berarti dalam kurung sel F25 ditambah G25 ditambah H25 kurung tutup dikurang, oke, sesuai dengan rangka ini, yaitu dikurangi dengan ini nih, jumlah kuadrat antar kelompok per 20 ditambah sel ini per 20 ditambah sel E per 20. Jangan lupa kita pergunakan tanda kurung. Fungsi tanda kurung adalah untuk memberikan perintah bahwa yang dalam tanda kurung harus dikerjakan pertama kali. Ini merupakan kaidah matematika dasar ya. Nah, jadi ini teman-teman tentunya harus memahami dasar-dasar matematika seperti ini. Oke, jika sudah baru kita enter sehingga nilainya sudah ketemu, yaitu 198,90.
Kemudian kita masuk ke langkah 10. Langkah 10 adalah jumlah responden 20 dikali 3 sesuai dengan rumus ini, yaitu JKD, yaitu ini, K, yaitu jumlah responden dikali 3 kelompok dikurangi dengan A, yaitu jumlah kelompok. Berarti adalah sama dengan 20. 20 adalah 20 responden, yaitu 20 responden ini dikali 3 kelompok, berarti 20 dikali 3 dikurangi 3 kelompok. Jadi derajat kebebasan dalam antar grup berarti adalah jumlah kelompok dikali jumlah responden dikali jumlah kelompok dikurangi jumlah kelompok itu, yaitu 3. Sehingga nilainya adalah 57. Kemudian setelah langkah 10 kita melanjutkan ke langkah 11, yaitu menentukan nilai ragam antar grup, yaitu JKD per DKD atau nilai kuadrat dalam antar grup dibagi derajat kebebasan dalam antar grup, atau langkah 9 dibagi dengan langkah 10. Berarti sama dengan sel langkah 9, 198,90 dibagi dengan langkah 10. Yaitu nilainya adalah 3,49. Oke, setelah langkah 11 baru kita menentukan F hitung di langkah 12. Untuk F hitung kita lihat rumusnya, yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana S1 kuadrat sudah kita peroleh di langkah 8, yaitu menghitung nilai ragam antar grup, sementara S2 kuadrat adalah di langkah 11. Berarti S1 kuadrat per S2 kuadrat adalah langkah 8, 0,52 dibagi dengan 3,49. Ini dia nilai F hitungnya, 0,15. Oke, berikutnya adalah kita lihat di F tabel di langkah 13. Langkah 13 ini adalah menentukan berapa nilai F tabel, yaitu dengan dicari menggunakan tabel F. Tabel F ini kalau kita lihat rumusnya adalah seperti ini. F alpha, DKA, dan DKB, di mana DK adalah pembilang, DKB dan penyebut. Saya sudah punya F tabelnya di sini, yaitu seperti ini. Ini adalah angka yang given sebetulnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sendiri, tapi ini bisa kita ambil di internet atau di tempat lain. Anda juga bisa download F tabel ini di deskripsi video yang ada di bawah. Silakan klik, mulai dari probabilitas 0,01, 0,05, 0,25 dan 0,110. 1%, 5%, 10% hingga 25%. Nah, DKB di langkah 7, di mana DKB adalah penyebut, yaitu langkah 7, yaitu 2 dan 57. Berarti
Kalau kita lihat 2 dan 5, 7. Di sini nilainya adalah 5, angka ini dia. Oke, maka kita masukkan berarti F tabelnya adalah 5. Oke, sudah sampai seperti ini. Baru kita menginjak ke langkah 14. Di langkah 14 ini kita buat tabel seperti ini. Ini untuk tabulasi ragamnya, ini untuk mempermudah sebetulnya. Sehingga nanti akan gampang membuat keputusan. Sama dengan D30, kemudian derajat kebebasan berarti sama dengan sel ini D31, kemudian antar grup berarti adalah sel, nilai ragam antar grup adalah sel yang ini. Dan F hitung adalah yang sudah kita hitung tadi, yang ini. Galat berarti ini adalah jumlah kuadrat dalam antar grup. Kemudian 57. Kemudian di galat ragam adalah 3,49. Kemudian total, untuk total tinggal kita jumlahkan. Oke. Cukup 2 ini saja, yaitu yang jumlah kuadrat dan derajat kebebasan. Nah, setelah kita membuat tabulasi ragam seperti ini, baru kita bandingkan antara F hitung dan F tabel. Berarti kita masukkan lagi angka yang ini. Sementara F tabel kita masukkan angka yang F tabel ini. Oke, baru Anda lihat di langkah 15 ini kan mengambil keputusan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kita lihat, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka terima H0. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Anda lihat di sini, F hitung 0,15, F tabel 5. Berarti F hitung kurang dari F tabel. F hitung kurang dari F tabel, maka di sini berarti terima H0, atau kalau kita buat dalam bentuk rumus if, oke, insert function, kemudian kita cari rumus if, oke. Nah, Anda lihat loginya, jika F hitung, oke, kurang dari sama dengan F tabel seperti ini, maka nilainya adalah terima. Jika F tabel lebih, berarti ini berarti tolak. Kemudian kita klik enter. Ini dia hasilnya adalah terima. Nah, karena H0 ini terima, kita lihat di hipotesis. Kalau terima H0, maka dia tidak ada perbedaan rata-rata performance antara jaring mata 2 inci, 3 inci, dan 4 inci. Kalau seandainya ditolak H0, berarti keputusannya adalah H1. Berarti ini karena H0 diterima, berarti yang diambil adalah tidak ada perbedaan. Kita masukkan ke keputusan di sini. Oke, kita masukkan seperti ini. Sorry. Kita ambil, kita ketik saja
tidak ada perbedaan nilai rata-rata performance yang signifikan antara jaring ukuran 2 inch, 3 inch, dan 4 inch. Oke, ini adalah keputusannya. Dan ini bisa digunakan untuk bukan hanya untuk perikanan saja, tapi untuk hal-hal lain. Demikian tutorial One Way ANOVA dengan Excel Basic. Sampai ketemu.